warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hirs Kuno Arif dari Forum News Network. Dalam pekan ini kita disuguhi dua aksi yang tidak elok, tidak pantas dibanggakan dari organisasi mahasiswa dan organisasi pengusaha muda. Ini pertama kasusnya adalah kericuan dalam pembukaan Musyawarah Pimpinan Nasional Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang berlangsung di kampus Universitas Islam Negeri Tulungagung, Jawa Timur. Kedua, aksi adu jotos pengurus himpunan pengusaha muda Indonesia yang tengah menyelenggarakan Munas ke-17 di Kota Solo, ini di kampung halamannya Pak Jokowi. Bukan hanya kericuhan yang membuat kita mengelus dada ya. Peristiwa pertama, kericuan di pembukaan Muspimnas PMII ini yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 17 November. Kericuan terjadi saat Wakil Menteri Agama Zainud Tauhid Saadi berpidato dan akan menyampaikan sambutan Presiden Jokowi. Tiba-tiba saja para peserta saling lempar kursi dan terjadi kehebohan. Akibatnya Wamenak yang waktu itu sedang bersiap-siap membacakan sambutan Presiden Jokowi terpaksa menghentikan sambutannya. Bukan ladang sembarang ladang. Lo ngantuk abis begadang nonton bola? Minum kopi kapal api Special Mix Gula Aren. Klik link di bawah untuk beli ya. Bukan ladang sembarang ladang. Nggak kompak. Diulang. Bukan ladang sembarang ladang. Ladang banyak tubuh jerami. Bukan datang sembarang datang. Kita datang untuk Muspimnas PMI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengurus PBNU, Wakil Menteri Agama Zainud Tauhid Saadi bersama dengan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar yang hadir bersama sejumlah pejabat lokal diantaranya Bupati Tulungagung itu terpaksa dievakuasi dari ruangan. Sambutan Presiden Jokowi tadi betul akhirnya memang batal dibacakan, dan setelah suasana reda, Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Majelis Pembina Nasional PMII itu membuka kongres. Itu membuka musyawarah pimpinan nasional. Namun ketika Muhaimin akan meninggalkan lokasi, peserta musyawarah pimpinan nasional itu atau ada pokoknya dia apakah itu peserta resmi atau bukan, tapi yang jelas mereka mencoba menghadangnya, dan Muhaimin itu bisa keluar arena musyawarah pimpinan nasional karena dia dikawal dengan pagar betis oleh Kapolres Tulungagung bersama anggotanya dan juga anggota dari Kodim Tulungagung. Kericuan itu terjadi karena sejumlah peserta yang berasal dari Indonesia Timur memprotes fasilitas yang disediakan oleh panitia. Dan mereka setelah melakukan perjalanan panjang dari daerah masing-masing itu sangat kecewa karena mendapati fasilitas tidak memadai. Mereka tidak bisa mandi misalnya. Namun versi panitia lokal, mereka itu sudah semaksimal mungkin menyediakan fasilitas untuk peserta musyawarah pimpinan nasional. Nah, di antara para peserta ini ternyata banyak peserta yang ilegal yang ikut hadir. Mereka inilah yang kemudian membuat kericuhan. Setelah sempat reda dan kegiatan musyawarah pimpinan nasional berjalan kembali, itu Ahad malam, itu 21 November 2022 terjadi lagi kericuhan. Bahkan ini jauh lebih serius ya, karena aula itu, tempat pelaksanaan acara itu berantakan, dan kemudian lokasi di situ di arena itu juga beberapa tempatnya kaca-kacanya itu pecah dan fasilitas-fasilitas lainnya juga rusak. Dan polisi itu baru bisa meredakan kericuhan itu pada Senin dini hari, ini tanggal 22 November 2022. Sebanyak 99 orang anggota PMII diangkut ke Polres Tulungagung. Ini saya nggak menggunakan istilah ditangkap atau diamankan, pokoknya mereka diangkut gitu ya. Sebagian ditaruh di masjid di Polres Tulungagung, dan ini dipisahkan rupanya dari peserta Muspimnas karena kebanyakan mereka adalah masa kontra musyawarah pimpinan nasional.
banyak juga ya kalau sampai 99 orang anggota yang diamankan. Dan kerusuhan kali ini menurut panitia itu merupakan imbas dari konflik Munas di Balikpapan pada tahun 2021. Para peserta yang kontra ini rupanya tidak sejalan, tidak sepakat dengan pemilihan Ketua Umum PMII dan pada waktu di Balikpapan itu, dan membawa kasusnya itu ke Musyawarah Pimpinan Nasional. Koordinator panitia lokal Muhammad Syafi'i mengatakan pelaku keributan adalah rombongan liar yang sebelumnya itu kalau saya baca oleh panitia lokal disebut sebagai peserta ilegal, bukan peserta resmi dan aktif di Musyawarah Pimpinan Nasional. Sejumlah peserta dikabarkan luka-luka karena kericuan tersebut. Di Solo itu juga terjadi adu jotos. Nih, kalau di Solo malah adu jotos ya, bukan lempar kursi seperti yang terjadi di Tulungagung. Ini berlangsung di Munas HIPMI ke-17 yang itu pada Senin paginya loh ya, itu dibuka oleh Presiden Jokowi. Adu jotos ini terjadi Senin malam ketika berlangsung persidangan. Berdasarkan keterangan sejumlah peserta, kerusuhan terjadi ketika berlangsung sidang pleno dan terjadi perdebatan apakah peserta itu sudah memenuhi quorum atau tidak. Ada yang berpendapat belum, ada yang sudah, dan suasananya kemudian semakin gaduh. Nah, saat suasana mulai gaduh ini dan bahkan cenderung memanas, kemudian pimpinan sidang pleno memutuskan untuk men-skor sidang sampai Selasa pagi. Rupanya keputusan ini tetapi tidak bisa meredakan, bahkan malah memicu kekisruhan tadi ya. Dan setelah itu suasana semakin panas dan kacau karena terjadi adu jotos di antara dua peserta. Salah satu peserta itu cuma diberi inisial saja, MAA, umurnya 40 tahun, katanya warga Kebayoran Lama, Jakarta. Dari Jakarta itu dibawa ke Rumah Sakit Mawar di Solo karena mengalami luka-luka. Peristiwa pertama yang terjadi di Musyawarah Pimpinan Nasional PMII berlangsung di depan para pejabat ya, yang juga ini senior mereka di PMII. Ini kisahkan mereka ini nggak menghormati ya kehadiran para pejabat yang juga senior mereka. Kalau toh bukan pejabatnya, mungkin seniornya lah yang mereka hormati gitu. Bahkan sampai kan ini sambutan Presiden Jokowi itu saja batal dibacakan. Padahal kan untuk sekelas Muspipnas, kemudian mengutus seorang wakil menteri agama dan ada sambutan resmi dari presiden, itu tentu saja merupakan kehormatan lah bagi PMII. Bagaimanapun juga wakil menteri agama ini hadir mewakili presiden ya, mewakili pemerintah. Nah, pada peristiwa di Solo itu yang cukup memprihatinkan terjadi di kampung halaman Pak Jokowi, dan juga langsung dibuka sendiri, dihadiri oleh Presiden Jokowi. Pemilihan kota Solo sebagai lokasi Munas HIPMI ini tentu saya kira ini diharapkan setidaknya kan punya makna tersendiri lah bagi para pengusaha muda ini. Harusnya ada aura kota Solo ini. Tampaknya kalau mereka kemudian berani ribut-ribut ini sudah tidak menggetarkan lagi ya, dan membuat mereka urung gitulah, sedikit respect lah kepada Pak Jokowi karena itu dibuka oleh Pak Jokowi, terjadi di kampung halaman Pak Jokowi, jadi jangan buat ribut-ribut, kira-kira gitu harusnya ya. Baiklah, kita memulai. 3, 2, 1. Tetapi kalau kita menoleh ke belakang, keributan di Munas HIPMI itu bukan kali ini saja terjadi. Pada Munas HIPMI ke-15 yang berlangsung di Trans Luxury Hotel ini di Kota Bandung pada tahun 2015 juga berlangsung keributan, bahkan itu lebih parah. Para peserta adu jotos dan saling lempar kursi. Dan padahal acara itu juga dibuka oleh Presiden Jokowi. Keributan itu juga dipicu perdebatan di persidangan dan para peserta saling interupsi, bahkan saling berebut mikrofon. Akibat keributan itu, Munas itu deadlock dan tidak berhasil memilih pengurus yang baru. Setelah tertunda selama 1 bulan, akhirnya Munas HIPMI 15 kembali dilaksanakan, kembali digelar di Kota Bogor. Dan terpilih menjadi Ketua Umum itu Bahlil Lahadalia, pengusaha muda dari Fak-Fak Papua. Dan pada Munas ini, ke-17 kali ini, Bahlil itu hadir, udah beda dia. Selain hadir sebagai Ketua Badan Pembina BPP HIPMI, dia juga telah menjadi Menteri Kabinet Jokowi. Dia menjadi Menteri investasi di kabinet Jokowi Ma'ruf Amin itu untuk periode 2019 sampai 2024. Dan kita jadi bertanya-tanya ya, mengapa organisasi mahasiswa seperti PMII dan organisasi pengusaha muda seperti HIPMI itu terlibat keributan, bahkan melakukan aksi kekerasan
yang saya kira kok tidak mencerminkan mereka sebagai manusia yang terdidik gitu ya. Kericuan semacam ini kalau kita perhatikan itu sesungguhnya juga yang lebih menyedihkan ini bukan monopoli PMI dan HIPMI saja ya. Organisasi lain juga sering kali terjadi keributan semacam ini. Organisasi kepemudaan lainnya juga sering mengalami keributan setiap kali mereka menggelar forum nasional. Tidak hanya ricuh, ada juga organisasi yang sampai kepengurusannya itu terpecah dan muncul kelompok tandingan. Ada dalam semacam dualisme kepemimpinan. KNPI yang dulu itu dimaksudkan, ini Komite Nasional Pemuda Indonesia yang dulu dimaksudkan tempat berhimpunnya organisasi kepemudaan dan mahasiswa itu juga pecah dalam dualisme kepemimpinan. Jika kita tarik ke level parpol, perpecahan kepengurusan itu juga banyak terjadi di era Presiden Jokowi ini. Hal itu pernah terjadi di Golkar, P3, Hanura, dan juga PAN. Selain dualisme, juga ada upaya membajak kepengurusan partai. Hal itu terjadi ketika Kepala Staf Presidenan Pak Muldoko berusaha merebut Partai Demokrat dari tangan Agus Harimurti Yudhoyono. Namun upaya pembajakan itu dapat digagalkan. Saya Arsuno Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.